Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Maudi Alfia dengan NPM 22081080110005. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum mata kuliah Bisnis Intelijen dan Dana Analitik. Di sini saya akan memaparkan mengenai tutorial pembuatan visualisasi dari Power BI. Berikut merupakan tutorial yang dapat saya berikan. Pertama, kita memasuki laman atau kita memasuki softwarenya. Kemudian, pada saat kita membuka pertama kali Power BI, kita dapat disuguhkan pilihan berbagai macam pilihan. Kemudian kita akan memilih pilihan yaitu blank report. Kemudian kita memilih untuk memasukkan data, kita memilih pilihan yaitu get data. Kemudian kita pilih di sini terdapat beberapa jenis pilihan dari data yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan teks atau CSV. Kemudian kita memilih data yang akan kita gunakan. Di sini saya memasukkan data jumlah penduduk provinsi, penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan, dan juga tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi yang ada di Indonesia. Kita masukkan datanya. Untuk Power BI sendiri, dan untuk memasukkan data, kita harus masukkannya satu persatu. Nah, sebelum kita memulai untuk membuat visualisasi, kita harus melihat dulu apakah data ini sudah benar atau belum. Jika dirasa belum pas, kita bisa melakukan transform data. Setelah kita memilih transform data, dapat kita lihat di sini bahwa data tahun dan data tingkat pengangguran masih dalam bukan jenis data yang seharusnya. Di sini saya mengubah data tahun menjadi date dengan kita klik angka 123 menjadi kita rubah menjadi date. Kemudian tingkat pengangguran terbuka dari data kategori kita ubah menjadi data decimal number. Setelah dirasa semua sudah pas, selanjutnya kita pilih close dan apply. Nah, kita tinggal tunggu sebentar, maka akan dapat tampilan data yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu, kita tinggal memilih visual mana yang akan kita gunakan. Di sini terdapat berbagai macam pilihan dari visualisasi yang akan kita gunakan. Pertama, saya akan membuat yaitu stack bar chart. Pada stack bar chart ini, saya akan menggunakan data dari jumlah penduduk miskin, di mana untuk y-axisnya saya akan menaruh data yaitu provinsi. Selanjutnya, untuk x-axisnya saya membubuhkan data yaitu jumlah penduduk miskin. Nah, dapat kita lihat ini merupakan visualisasi dari bar chart mengenai jumlah penduduk miskin berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk menambahkan visual lain, kita dapat memilihnya dengan new visual. Kemudian kita pilih visual apa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan membuat donut chart. Pada donut chart, saya menggunakan data tingkat pengangguran, tetap menggunakan data jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia, di mana untuk legendnya saya membubuhkan data kategori. Setelah itu, untuk value, saya menambahkan jumlah penduduk miskin. Nah, dapat kita lihat ini merupakan donut chart dari jumlah penduduk miskin berdasarkan kategori, yaitu perdesaan atau perkotaan. Selanjutnya, untuk visual selanjutnya, kita juga tinggal mengklik atau menekan pilihan New Visual. Selanjutnya, saya akan membuat visualisasi yaitu map atau peta. Di sini, pada peta ini, saya juga menggunakan data jumlah penduduk miskin, di mana untuk lokasinya atau location, saya membubuhkan data mengenai provinsi. Kemudian untuk value dari data ini saya menggunakan data dari jumlah penduduk saya bubuhkan di bubble size. Nah, dapat kita lihat di sini pada peta ini menampilkan bahwa daerah yang memiliki bubble chart atau bubble size-nya yang besar merupakan daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Selanjutnya untuk visual selanjutnya, new visual. Saya akan menambahkan membuat tree map. Saya akan membuat tree map dari data tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan. Untuk kategori saya menambahkan data pendidikan. Kemudian untuk value-nya saya akan menghubungkan data tingkat pengangguran terbuka. Nah, dapat kita lihat ini merupakan tree map dari tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan.
Nah, mungkin untuk kita membuat dashboard, biasanya dashboard terdiri dari beberapa halaman. Kita dapat menambahkan halaman atau membuat halaman baru dengan kita mengklik tanda tambah ini. Kemudian kita akan tertuju pada halaman yang akan kita buat di halaman selanjutnya. Oke, di sini saya akan membuat satu visualisasi lagi yaitu mengenai line chart. Nah, di sini pada data line chart saya akan membubuhkan data di x-axisnya di sini saya menggunakan data tingkat pengangguran berdasarkan provinsi. Jadi di sini saya akan membubuhkan data x-axisnya yaitu tahun, kemudian y-axis. Nah, untuk x-axis ini terdapat 4 pilihan yaitu year, quarter, month, dan day. Di sini saya akan membuat line chart berdasarkan tahun sehingga untuk pilihan quarter, month, dan day kita hapus. Setelah itu, untuk y-axisnya kita akan menambahkan tingkat pengangguran terbuka. Nah, ini merupakan visualisasi dari line chart mengenai data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berdasarkan tahun. Selanjutnya, eh, kita akan membuat mungkin pada dashboard biasanya akan dimunculkan yaitu suatu jumlah data, keseluruhan dari jumlah data yang digunakan. Kita dapat membuat visual itu dengan cara klik new visual, kemudian kita pilih visualnya yaitu card, kemudian untuk fields-nya atau yang mau kita isi, yang mau kita tahu jumlahnya itu apa. Di sini saya menggunakan data jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia. Nah, dapat kita lihat di sini jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia itu sekitar 210.011 jiwa. Selanjutnya, apabila kita ingin mengetahui jumlah penduduk miskin tetapi dari kategori perkotaan saja, maka kita bisa membuatnya dengan cara kita harus membuat suatu data baru. Nah, caranya yaitu dengan memilih pilihan quick measure, kemudian kita select calculation, di mana kita di sini akan memilih filter yaitu filter value. Untuk di sini akan terdapat pilihan base value, filter. Pada base value kita memilih data kategori. Kemudian pada filter kita memilih data juga data kategori karena data kategori yang akan nantinya kita pilih. Untuk select value kita memilih data perkotaan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian add, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah tertera query ini dan juga kita dapat lihat di sini sudah bertambah eh, variabel baru yang telah kita buat, berarti itu tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita close. Ini juga kita close. Kemudian kita tinggal menambahkan part untuk membuat visualisasi baru. Selanjutnya, untuk fieldnya kita menambahkan data kategori yang telah kita buat. Nah, untuk dapat kita lihat, jumlah penduduk miskin pada daerah perkotaan yaitu sekitar 304.000 jiwa. 304 orang. Ya, begitu. Selanjutnya, saya akan membuat filter, di mana filter ini akan menghubungkan visualisasi satu dengan visual yang lainnya. Kita kembali ke halaman pertama. Kemudian, untuk membuat filter, di mana filter itu bisa menghubungkan satu visual dengan visual yang lain, kita harus membuat suatu hubungan dari data ini. Nah, dari data ini dapat kita lihat ketiganya memiliki variabel yang sama yaitu tahun. Oleh karena itu saya membuat relationship-nya dari tahun. Kita tarik. Nah, di sini dapat terlihat relasinya dari jumlah penduduk miskin yaitu tahun, kemudian tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan juga tahun, kemudian kita pilih apply, kemudian save. Oke. Kemudian untuk data selanjutnya juga kita buat sama. Nah, setelah itu kita klik pada data tahunnya, kita pilih formatnya. Format di sini kita pilih yaitu dalam data tahun, bukan dalam data harian. Oke, begitu juga dengan ini. Kita pilih dalam data tahun, bukan dalam data harian. Agar nanti pada saat kita membuat filter, filternya itu menunjukkan tahun berapa, bukan dari harinya, karena data kita merupakan data dari tahun. Selanjutnya kita kembali pada report view. Di sini kita tinggal membuat slicer yaitu filternya. Sini saya akan membuat filter berdasarkan tahun.
kita taruh tahun di field. Kemudian untuk style dari filternya, saya tinggal kita pilih format visual, kita pilih slicer setting, kita pilih style, kemudian kita pilih drop down. Oke, ini dapat kita coba kita tes. Oh, maaf sebelumnya tahunnya misalnya kita ganti data tahunnya, kita ganti tahun di sini. Nah, maaf, kita remove, kita buat ulang. Slicer, kita pilih tahun, slicer, tahun, kenapa tidak bisa? Hmm, hmm, kita coba sekali lagi, mungkin sepertinya terkendala oleh jaringan. Fieldnya kita pilih tahun. Oke, untuk ini dia bisa. Oke, kita pilih format visual, slicer, kita pilih drop down. Oke, di sini dapat terlihat. Nah, jika kita mengklik tahun, maka nanti datanya akan berubah berdasarkan tahun yang akan kita pilih. Gitu. Selanjutnya kita akan membuat format navigasi. Untuk membuat navigasi, kita menambahkan yaitu insert, kemudian shape, kita pilih rectangle. Nah, kita sesuaikan dulu. Kemudian kita pilih text box. Kita memasukkan nama halamannya. Di sini saya membuat halaman 2 atau page 2. Untuk ukurannya bisa disesuaikan. Di sini saya menggunakan Arial Black. Ukurannya 24, kita bold, kita buat di tengah. Oke, selanjutnya kita bawa dia, kita geser. Nah, pada ini kita klik di shape-nya, kita pilih shape, kemudian kita pilih action-nya kita on. Setelah itu kita pilih tipe tipe aksinya apa? Kita memilih page navigation. Oke, kemudian untuk di page selanjutnya, di halaman selanjutnya juga kita buat sama. Shape, kita buat text box, page 1. Kita pilih Arial Black, kita pilih di tengah, kita kecilkan, kemudian kita geser. Oke, ini juga kita sama, kita pilih shape, kita pilih action, kita hidupkan action. Ini kita pilih page navigation. Oh ya, destinasinya kita pilih ke page 1. Ke page 1. Oke. Kemudian yang ini tadi kita lupa buat. Ya, ini tadi kita lupa buat. Destinasinya 2. Nah, setelah itu dapat kita klik yaitu dengan tekan Ctrl pada keyboard, kemudian kita klik, maka akan terhubung dari page 1 dan ke page 2, terhubung navigasinya. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai membuat visual dari Power BI. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.